Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut karangan Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pengalaman kita pasti beberapa kali terjadi ada yang kita tidak mengerti. Misalnya saja, mengapa pada suatu waktu ada orang yang sangat tersinggung kita buat, padahal tak ada niat sedikit pun membuat dia tersinggung ataupun sakit hati, tetapi sudah terjadi. Sesudahnya baru dari informasi tertentu kita tahu, oh itulah sebabnya, dan itu masuk akal. Mengapa dia tersinggung pada waktu itu? Karena saya. Atau dalam rangka hubungan dengan suami, antara suami dan istri, saudara-saudari. Bisa saja suatu waktu ada satu hal yang sangat kecil, tapi akhirnya cepat berkembang jadi besar, dan akhirnya begitu rumit hubungan antara suami dan istri. Tak ada rasanya alasan mengapa itu jadi membesar seperti itu ya. Tapi sudah terjadi. Pada waktu yang sudah enak-enak situasinya, lalu ada berbicara antara suami istri, dan bisa kembali terungkap peristiwa itu, akhirnya bisa kita paham, oh itulah sebabnya. Dan situasi pada waktu itu memang antara suami dan istri sungguh situasi yang tidak baik. Tapi sudah terjadi, saudara-saudari. Nah, Ayub dalam bacaan pertama sempat tidak mengerti mengapa Tuhan membuat dia menderita. Padahal dia orang baik, orang saleh, orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi nyawa anak-anaknya direnggut daripadanya. Harta bendanya, ternaknya yang berlimpah-limpah musnah. Dan dia dijauhi oleh teman-teman, oleh masyarakat, karena keadaannya yang sudah berpenyakitan. Dia sempat kecewa sekali dan marah kepada Tuhan.
tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui, katanya. Dia mengatakan banyak hal buruk tentang Tuhan. Ayat 3, ya. Tetapi ketika bertemu dengan Tuhan, ia menjadi luluh. Dulu katanya, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Dan katanya, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Aku menyesal. Ayat 5 dan 6. Nah, selanjutnya saudara-saudari, Tuhan memberikan lagi berlimpah berkat kepada Ayub atau Job, ya. Ribuan ternak, unta, lembu, putri-putri yang tercantik, masih dikaruniai lagi 7 putra, dan hidup sampai 140 tahun lagi. Katanya dia sampai melihat generasi keempat dari keturunannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil tadi 70 murid kembali kepada Yesus dan mereka melapor, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami dalam nama-Mu. Apa kata Yesus tadi, saudara-saudari? Bersukacitalah bukan karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi kata Yesus, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Dan apa yang mereka lihat dalam ayat-ayat sebelumnya diterangkan, yakni mereka telah melihat anak Allah. Dan dari anak Allah ini, mereka diberitahukan tentang Allah Bapa yang sangat mengasihi manusia. Dan itu mereka sudah alami dan mereka rasakan, mereka melihat itu. Dan kata Yesus, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Raja dan nabi-nabi pun ingin melihat dan mendengar seperti itu, tapi tidak mereka lihat dan dengar, kata Yesus. Ayub akhirnya meyakini dan melihat kebaikan Allah dalam hidupnya. Dia dianugerahi berkat berlimpah sesudah itu. Yesus berkata, berkat berlimpah itu ialah bila engkau melihat Allah yang maha baik itu dalam diri putranya. Nah, saya berpikir begini, saudara-saudari. Kalau kita menyambut komuni kudus pada waktu misa, kalau seandainya pada waktu itu kita rasakan sungguh-sungguh, ya, bahwa Yesus hadir, anak Allah, bisa kita jamah dan dia menjamah kita, hadir dalam hidup kita, dan kita merasakan kasih Allah pada waktu itu. Itulah berkat berlimpah itu. Banyak orang tidak sampai seperti itu, saudara-saudari. Dia menyambut, ya menyambut saja. Lewat di depan tabernakel yang ada di situ, hosti kudus, komuni kudus, yang ada Tuhan Yesus di situ pun untuk dia nggak apa-apa. Dia lewat lari-lari pun nggak apa-apa. Nah, beda, saudara-saudari. Orang yang melihat Yesus hadir dan orang yang belum sampai ke situ. Anugerah besar itu. Anugerah besar juga misalnya kalau melihat, kita bisa melihat penderitaan bukan lagi penderitaan. Itulah penglihatan baru dari orang yang melihat, yang tidak dilihat oleh orang lain, yang cara pandangnya sudah berbeda. Nah, saudara-saudari mungkin pernah mendengar nama Lourdes.
Itulah satu tempat ziarah Katolik di Prancis. Ribuan orang datang ke sana. Banyak yang membawa orang atau membawa keluarganya, anggota keluarganya yang sakit. Ada yang lumpuh, didorong-dorong pakai kereta sorong dan sebagainya. Banyak orang-orang yang sakit itu, yang lumpuh itu, bisa berdiri dan sembuh kembali, saudara-saudara. Tetapi yang paling banyak ialah orang yang tetap lumpuh fisiknya, badannya, tetapi hatinya disembuhkan. Dia akhirnya bukan lagi memberontak dengan keadaannya, tetapi dia akhirnya bisa menerima itu, bahkan bersyukur dengan keadaannya. Karena dia merasakan dia justru bisa lebih dekat dengan Tuhan dengan situasinya itu. Hatinya sembuh, saudara-saudara. Cara pandangnya, penglihatannya jadi berbeda. Itulah sembuh dengan berziarah ke Lourdes. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu anugerah besar. Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Kalau kita bisa melihat itu, saudara-saudari, hal-hal yang ajaib terjadi. Katanya nabi-nabi dan raja-raja pun ingin melihat dan mendengar seperti itu. Kalau kamu mendengar dan melihat seperti itu juga menjadi kecemburuan nabi-nabi pun, saudara-saudari. Berbahagialah orang, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Job pun tadi, sebelum memahami, sebelum melihat, dia marah kepada Tuhan. Tetapi sesudah bertemu dengan Tuhan sendiri, dia bilang, aku menyesal, engkau sungguh ternyata sangat baik. Amin.